Terdengar ya suara Ibu ya? Jelas terdengar? Terdengar jelas. Dengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah hampir mau seminggu ya kita berpuasa. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita diberi kesabaran yang membuat kita menjadi pribadi yang tangguh gitu ya, karena sabar yang ikhlas itu insya Allah pahalanya lebih dari haji gitu ya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, dia langsung saya share ya untuk materinya. Oke, tapi sebelumnya tolong diperhatikan bahwa setiap saya publish untuk yang materi aplikasi komputer ya, minggu kemarin kita materinya jaringan komputer, sudah pada diunduh materinya? Ada di sini ya? Mohon maaf ya kalau tiba-tiba ini ya, di rumah hujannya gede banget, luar biasa. Itu ada di materi jaringan komputer ya, Dek ya? Sudah diunduh belum? Bukan di materi MAB, tapi yang di materi atas. Sudah diunduh ini ya, saya buka. Melihat nggak Evita saya? Lihat, Bu. Oh, ini jadi lemot internetnya. Dek, saya izin off cam ya. Saya takutnya nggak keluar ininya. Oke. Mohon maaf ya, izin off cam dulu ya. Jadi lama nih internetnya. Cek. Oke. Intinya kalian cari ada ya, nanti di materi jaringan komputer, di Evita ini, tapi bukan di topik MABC ya, tapi di atas-atasnya sendiri. Ya, nih, udah. Ya, nih ya, dia sudah terlihat ya, jaringan komputer dan keamanan ya. Oke, videonya juga sudah saya upload ya, ini materinya teman 8 ya. Oke, kita lanjutkan di keamanan komputer ya. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau kalian mempunyai motor atau mempunyai mobil gitu ya, motor deh, ada resikonya nggak? Ada resikonya? Ada, Ibu. Ada. Apa Ada, coba? Bu. Contoh risikonya apa? Kemalingan, Bu. Kemalingan. Oke, apalagi? Rusak, Bu. Rusak, ditilang, gitu kan ya. Terus apa lagi? Kecelakaan. Oke, itu resiko punya motor ya. Nah, iya, sama. Sekarang kita membahas tentang keamanan komputer, ada risikonya. Apa itu? Setiap kejadian atau tindakan yang dapat menyebabkan hilang atau rusaknya perangkat, baik itu perangkat keras, kemudian perangkat lunak, gitu ya, atau mungkin data, informasi, atau kemampuan pemrosesan. Itu resiko. Nah, cybercrime itu tindakan ilegal dengan menggunakan internet. Nah, di sini kita lihat bahwa di cybercrime itu kejahatan luar biasa. Paling mudah yang saat ini kita jumpai ya, kejahatan untuk sosmed ya. Ada yang akunnya dihack, minta saldo gitu kan, minta transferan dana dan seterusnya. Hati-hati ya. Karena udah semakin canggih karena materinya ternyata mudah untuk didapatkan. Belajar tentang ini ya, bagaimana cara untuk mengambil password orang gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah contoh dari cybercrime. Apa itu? Hacker, cracker. Nah, kira-kira lebih jahat yang mana nih, Dek? Hacker sama cracker? Jahatan siapa? Kalau cracker itu dia mengakses tanpa izin, ya. Tapi dia untuk nilai kejahatannya nggak begitu, ya. Kalau yang ada tindak kejahatannya adalah cracker, ya. Kemudian ada Scriptid, cracker baru belajar. Dulu pas zaman Pak SBY masih ingat ya? Ada anak SMK yang berhasil bobol akunnya, ya akun beliau gitu ya, padahal baru belajar. Oke, mata-mata, spionase perusahaan, kemudian karyawan tidak beretika, cyber ekstorsionis yang untuk pemerasan, sama untuk alasan politik. Nah, ini cybercrime. Nah, sekarang kita bahas nih, apa itu risiko keamanan komputer gitu ya? Ada serangan internet dan jaringan, penggunaan akses yang tidak sah,
pencurian hardware, pencurian software, pencurian informasi, serta kegagalan sistem, gitu ya. Nah, di sini pertama serangan internet dan jaringan. Kalau kalian ingin memeriksa komputer kalian, bisa kunjungi web yang ini, ya, untuk keamanan kita semuanya. Nah, ada yang dimaksud dengan virus. Virus itu mempengaruhi komputer dengan mengubah cara komputer bekerja. Bedanya sama worm, kalau worm dia menduplikasi diri deh. Jadi misalkan kita punya file tiba-tiba banyak gitu ya, dan itu akan mengurangi resource yang ada, gitu ya. Dia dapat mengurangi sumber daya yang kita miliki. Nah, yang ketiga ada lebih jahat lagi gitu ya, namanya Trojan Horse. Nah, ini sebuah program jahat yang terlihat seperti sah, tapi padahal dia ilegal, gitu ya. Nah, yang keempat ini rootkit, itu dia orang lain bisa memantau kita. Kita ngapain aja sih gitu ya? Kita bisa dipantau oleh orang. Nah, itu yang paling membahayakan sebenarnya. Nah, ada nggak gejala-gejalanya? Ada. Biasanya ada layar yang nggak biasanya muncul, suara atau musik terdengar acak gitu ya. Memorinya kok lebih kecil ya dari yang seperti biasanya. Program dan file menjadi hilang, atau komputer tidak bekerja dengan semestinya, ya, rusak. Ada muncul file misterius, dulu ada virus cinta gitu ya, My Love, yang kalau kena dia akan mengenerate gitu ya, file dengan nama mylove.txt gitu ya. Nah, ini ciri-ciri terinfeksi. Nah, gimana cara penanganannya? Ketika tadi bilang, Bu, resikonya kecelakaan. Nah, gimana penanganannya? Harus hati-hati, patuhi rambu lalu lintas gitu kan ya. Nah, sama. Risiko yang pertama, serangan internet dan jaringan. Apa risikonya gitu ya? Bagaimana penanganannya? Seperti ini. Kalau email yang nggak jelas, silakan jangan dibuka, gitu ya. Kalian pastikan dulu bahwa itu apa ya istilahnya ya. Kalau memang nggak penting, silakan di checklist kemudian dihapus, gitu ya. Silakan install antivirus. Ya, yang bagus yang mana? Yang bagus yang selalu di-update gitu ya. Oke. Kemudian bisa juga dengan memasang yang namanya firewall. Apa itu firewall? Fire itu api ya, wall dinding, dia sebagai pembatas. Oke. Nah, ini ya firewall ya. Supaya apa? Supaya jaringan kita aman. Contoh, di lab kita, lab komputer sekolah vokasi PB, ketika mengakses gitu ya jaringan luar, butuh yang namanya firewall gitu ya, supaya tetap aman jaringan lokal kita. Nah, risiko yang kedua. Tadi risiko yang pertama adalah serangan internet dan jaringan, sudah ada penanganannya. Yang kedua adalah pengguna akses yang tidak sah, ya. Nah, yang namanya akses tidak sah berarti penggunaan komputer atau jaringan tanpa izin. Nggak izin. Nah, kalau penggunaan yang tidak sah, jadi ada akses sama penggunaan. Dia penggunaan komputer atau data untuk aktivitas ilegal. Gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau kalian bisa masuk ke Network and Sharing Center, silakan kondisikan ini semuanya off, jangan dibuat on, disable ya. Kemudian diatur ya beberapa langkahnya. Misalnya kalian bisa menggunakan username, password, PIN, penggunaan CAPTCHA di suatu aplikasi itu juga untuk penanganan akses dan penggunaan yang tidak sah. Ya, bisa menggunakan alat biometrik. Ya, kemarin sudah dibahas di alat input dan output. Nah, ini deh. Ya, ada istilahnya forensik digital. Forensik yang kita temui sering ada di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau di digital berarti kita lebih ke arah penemuan, pengumpulan, serta analisis dari bukti yang ditemukan pada komputer dan jaringan. Ini kebanyakan ada di law enforcement, kriminal gitu ya. Tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai gitu, kita bisa lakukan menggunakan forensik digital. Contoh, kok bisa sih ditemukan orang yang mencuri informasi kita atau orang yang ngehack akunnya seseorang? Itu karena ketika kita sudah masuk ke jaringan, maka IP-nya kita udah dapat, gitu ya. IP address yang kita miliki device-nya itu akan ter-record sebenarnya ya. Oke, yang ketiga sekarang, pencurian dan perusakan perangkat keras, risikonya. Nah, pencurian sama tindakan vandalisme. Nah, gimana cara penanggulangannya? Banyak. Bisa pasang alarm gitu ya. Atau kita pasang suatu pengait
kita kaitkan di suatu perangkat yang lebih besar, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pencurian software. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin ada istilah apa ya? Cracker gitu. Apa namanya? Bukan cracker, apa ya? Nge-crack software gitu ya. Ilegal gitu ya, secara nggak langsung kita sudah melakukan tindakan ini ya. Bu, kalau enggak harganya mahal gitu ya. Di IPB itu kerjasama dengan Microsoft ya, menyediakan software untuk Civitas Akademika IPB dengan harga yang relatif murah. Kalau kalian pernah dengar istilah single user license agreement gitu ya, berarti hanya untuk satu user single. Kita diizinkan install software di dalam satu komputer gitu ya. Kita nggak diizinkan untuk mengcopy, menyewakan gitu ya ketika statusnya adalah single user. Ya. Nah, ini ya tadi ya termasuk menyalin, meminjamkan, menyewa gitu ya. Kita suka istilah crack gitu ya. Punya crackannya enggak? Oke. Pencurian informasi ini marak terjadi ya saat ini. Bagaimana ketika kita punya data yang penting, penyadap itu dengan mudah menyadap kita. Ya, makanya kita perlu yang tahu namanya enkripsi. Proses mengubah data yang tadinya dapat dibaca, dijadikan yang tidak dapat dibaca. Jadi yang dari plain text ke hypertext. Metodenya apa? Ada 4. Ada transposition, itu menukar urutan. Ada substitution, mereplace, mengganti. Kemudian ada expansion, ini dia menyisipkan, insert karakter. Ada compaction, dia menghapus, gitu ya, metode yang sederhananya. Kemudian ada digital signature. Nah, ini beda dengan digital image yang kita foto, bukan ya? Beda ya. Jadi kalau di bidang komputer, di bidang keamanan, itu kita perlu membubuhkan seperti ini untuk menandatangani dokumen yang penting. Kayak misalnya sekarang musim pandemi gitu ya. Itu kita menggunakan digital signature. Intinya apa? Memastikan bahwa kitalah yang berhak untuk tanda tangan, gitu ya. Bukan tanda tangan image terus kita foto, itu bukan ya, bukan seperti itu. Itu namanya tanda tangan tempel ya. Tanda tangan image gitu. Ini contoh teknik pengamanannya ya. Ada digital certificate, ada TLS, ada secure HTTP, ada VPN. Nah ini kalau kalian lihat di web ada yang HTTPS gitu ya. Nah S-nya itu ya salah satu contoh dari keamanan. Oke. Begitunya kegalauan sistem ini terjadi beberapa faktor. Contohnya saat ini nih di Bogor listriknya sering mati gitu ya. Voltasenya naik turun nih. Nah, itu harus hati-hati karena juga bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat komputer ya. Selain itu ada yang ini. Aging hardware, natural disaster sama error di dalam suatu program komputer. Nah, ini cara melindunginya. Kalian bisa pasang UPS ya. Jadi kalau misalnya ada UPS, kita masih bisa menyimpan ketika listriknya mati gitu ya, menyimpan file kita dengan sempurna, tidak langsung mati ya. Kita ada waktu untuk shutdown dengan benar. Gitu. Backup ini penting, Dek. Jadi kalau ketika kalian sudah mempunyai file-file penting, nanti TA gitu, jangan sampai, wah ternyata filenya hilang atau apa gitu ya. Backupnya berjenjang. Kalau saya suka disimpan di komputer dan di cloud storage. Ya, itu memudahkan kita. Ada kategorinya, ada full backup sama selective backup. Ya. Nah ini masalah kesehatan terkait penggunaan komputer ya. Ada ini apa? Karpal ya, metakarpal ini kita. Ya. Kemudian mata. Jadi memang itu yang menyebabkan cedera pada tubuh kita kalau penggunaannya tidak sesuai. Nah, ini contohnya. Nah, tekniknya seperti apa? Istirahatkan 10 sampai 15 menit ya. Atur font size-nya jangan terlalu kecil ya, yang normal. Atur pencahayaan, ilmu fisikanya digunakan gitu ya. Atau mungkin kalian bisa arahkan kalau udah lelah di tumbuhan ya, tumbuhan tanaman yang warnanya hijau. Itu lebih fresh mata kita gitu ya. Nah, ini untuk sisi ergonomi diusahakan ya, kalau yang di rumah apalagi kita pandemi di depan laptop luar biasa ya, lama sekali gitu. Nah, ini ya. Ini jaraknya sama derajat kalian memandang monitor.
kemudian lengannya harus nempel gitu ya. Ini penggunaan keyboardnya, ini kaki harus nempel di sini. Ini bisa gunakan kursi yang ada rodanya ya untuk menimbulkan kenyamanan. Nah, ini saat ini sudah banyak sekali terjadi di era kita ya, namanya computer addiction. Terjadi ketika waktu kita gitu ya dihabiskan di depan komputer gitu ya. Ada istilahnya ngidam komputer gitu ya. Oke, itu materi keamanan. Saya lanjutkan ke materi internet ya. Oke, boleh ada yang mau ada pertanyaan? Silakan. Lanjut dulu. Lanjut ya. Oke. Internet kepanjangannya apa, Dek? Ada yang tahu? Interconnection networking ya. Di sini ada istilah World Wide Web. Jadi sebenarnya ya. Ada kalau dalam bahasa Indonesia www juga, tapi kepanjangannya bukan World Wide Web. Kalau di Indonesia kan namanya Waring Wena Wanwa. Ini katanya bahasa Jawa. Saya juga nggak paham ini artinya apa ya. Saya orang Jawa. Intinya mah jelajahin dunia, Wanwa gitu ya. Oke. Nah, ini kumpulan ya, kumpulan jaringan di seluruh dunia menghubungkan jutaan bisnis, pemerintahan, pendidikan sampai ke individu. Akses provider, jadi bisnis yang memberikan layanan akses ke internet ya untuk individu maupun organisasi, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, di sini ya, di sini untuk ISP ya, Internet Service Provider OSP sama WISP-nya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Dek, bahwa ketika kita, komputer kita, device kita, ya terkoneksi ke dalam jaringan, entah itu jaringan lokal maupun jaringan internet, gitu ya, itu akan diidentifikasi dengan IP address, gitu ya. Angka yang secara unik mengidentifikasi tiap komputer itu ada 4 bagian. 1 dipisahkan dengan titik ya, 2, 3, dan 4. Nah, kita sebagai manusia itu kalau diminta untuk menghafalkan kombinasi angka ini kewalahan gitu ya. Makanya ada namanya domain name. Apa itu domain name? Versi teks dari IP address. Kenapa? Karena kita susah ngapalin kombinasi angka. Kalian diminta menghafalkan apa? Nomor handphone teman dengan nama teman, enakan yang mana? Surya. Enakan ngapalin yang mana? Nama teman ya, gitu. Iya. Ya. Gitu ya. Nah, ketika kita memilih atau mengetik di URL gitu ya, di web browser gitu ya, URL-nya www.google.com, dengan kita mengetikkan angka yang ini, hasilnya akan sama sebenarnya. Ya, tapi kita manusia susah untuk menghafalkan IP address. Itulah sebabnya ada nama domain. Ya, bagian akhir dari sini namanya top level domain. .com, .co, .ac.id, .net itu namanya domain. Ya, oke. Nah ini contoh dari apa? Top level domain ya. Ada .gov, ada .biz, ada .cat, dan seterusnya. Nah ini ya. World Wide Web udah tahu ya, berisi kumpulan dokumen elektronis dari seluruh dunia. Ada istilah website sama istilah web server. Ya, ini web browser ya, yang sudah kita tahu bersama. Nah, sebenarnya kalau istilah homepage ya, itu halaman yang pertama. Ini bagian dari URL-nya. Ya, Uniform Resource Locator. Ini protokolnya, ini nama domainnya, ini path-nya, ya, ini web page-nya. Oke. Ini search engine ya. Contohnya apa? Ada Google, ada Bing gitu ya. Ada juga namanya subject directory. Ini contohnya ya. Kita bisa nyari apa aja sih? Macam-macam sekarang ya. Image, web, blog, map, news, macam-macam. Ini 13 jenis tipe websitenya. Saya percepat ya. Di rumah saya udah geluduknya luar biasa.
Ini multimedia, berarti banyak media yang kita kombinasikan, bisa teks, grafik, audio, video, atau kombinasinya. Sekarang zamannya AR gitu ya, augmented reality, 3D printing. Nah, ada zamannya seperti itu. Oke. Yang lainnya enggak, ini ya, tidak terlalu, ini VR ya, udah tahu semua ya. Plugin, ini tahapan untuk membuat web. Ini e-commerce, ada tahapannya, business to business, business to consumer, sama consumer to consumer. Ini layanan internetnya, saya rasa udah sering menggunakan untuk layanan internetnya ya. Yang sering kita gunakan saat ini adalah apa? Untuk komunikasi ya, bisa menggunakan Zoom untuk aplikasinya ya, Google Meet dan seterusnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dek. Ini kode etiknya dalam internet ya. Hati-hati dalam penggunaan icon atau penggunaan kata-kata yang menyebabkan mungkin jadi apa? Baper gitu ya, atau jadi sesuatu hal yang menyakitkan gitu ya. Ini akronimnya mungkin yang belum tahu. FYI, for your information gitu ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan sampai sini, Dek? Mohon maaf ya, petir di rumah luar biasa nih, saya takut. Lumayan ya. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup saya akhiri, kita buka diskusi di grup WA ya, kalau ada pertanyaan ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload di kita ya setelah ini ya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya air meeting all ya. Iya, Ibu.